Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Malam ini kami akan berbincang terkait dengan KTT G20 dan jika kita bicara dengan itu di tengah kondisi dunia saat ini yang dihadapi dengan berbagai tantangan, tentu dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara di dunia termasuk yang saat ini sedang diupayakan dalam KTT G20 di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Dan jika kita bicara mengenai negara-negara yang menjadi mitra strategis bagi Indonesia, salah satu diantaranya tentu saja adalah Tiongkok. Malam hari ini Indonesia Bicara mengangkat tema mengenai idiom klasik dari Presiden Xi Jinping. Dan kami sudah mengundang dua orang narasumber untuk berbincang. Yang pertama ada Lily Yan Ing, Lead Advisor for Southeast Asia Region at the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia atau ERIA. Selamat malam Ibu Lily. Selamat malam. Ya, sehat ya Bu? Sehat. Dan juga hadir satu lagi Christine Eschin, Expert Member China Policy Group FPC Indonesia dan sekaligus juga Gentala Institute Director of Strategic Research. Selamat malam Bu Christine. Selamat malam Mbak. Sehat juga Bu ya? Sehat, terima kasih. Terima kasih. Kita tentu harus sehat ya karena kita akan bicara soal KTT G20 nih dan juga bagaimana kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok selama ini. Baik, kalau kita kemudian melihat kondisi dunia saat ini yang dihadapkan pada krisis ekonomi global dan mungkin juga tahun depan kabarnya akan lebih buruk lagi begitu. Bagaimana Bu Christine dan juga Bu Lily melihat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok selama ini? Mungkin Bu Christine dulu, silakan. Melihat situasi global saat ini memang ada banyak sekali yang bisa kita khawatirkan ya, mulai dari pandemi yang belum selesai dan juga resesi global yang diperburuk dengan adanya krisis di Ukraina. Dan di tengah keadaan seperti ini justru ada dua dari beberapa negara yang tetap masih bisa menjadi lokomotif pertumbuhan global. Salah satunya kita, Indonesia, dan salah satunya juga Tiongkok. Jadi saya lumayan ada sedikit optimisme walaupun berhati-hati untuk melihat situasi ke depannya. Tapi yang jelas memang banyak yang bisa diharapkan dari kedua negara ini gitu, untuk bisa menghadapi tantangan resesi ke depan. Oke, kalau Bu Lily? Ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 2,3% tahun depan dengan inflasi yang sangat tinggi yaitu pada kisaran 8,6%. Dan ini cukup sangat mengkhawatirkan bahwa artinya secara real pendapatan dari masing-masing kita, pendapatan dunia ini artinya negatif sekitar 5-6%, walaupun pertumbuhan tercatat positif. Seperti yang Ibu Christine katakan bahwa Cina adalah salah satu negara, Tiongkok adalah negara yang diharapkan dapat tumbuh, jajaran negara yang tumbuh sangat tinggi. Tiongkok mentargetkan tumbuh pada kisaran 7,8-8%. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tinggi ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan atau pemulihan ekonomi di region Asia Timur dan terutama juga negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur. Iya, dan tadi kalau kita menyinggung lagi soal angka-angka yang tadi Bu Lily sebut ya, BPS juga belum lama ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tumbuh ini di atas 5%. Itu juga artinya menjadi optimisme juga ya bagi Indonesia. Iya, betul sekali Bu Dina, bahwa Indonesia mentargetkan tumbuh 5,1% tahun depan. Prediksi saya sendiri lebih sedikit realistis yaitu pada kisaran 3,8 sampai 4,3%. Dan perlu menjadi catatan kita bila Cina dan Korea, bila Tiongkok dan Korea Selatan itu tumbuh secara positif karena ekonomi Indonesia sangat bergantung oleh pertumbuhan ekonomi Tiongkok karena Tiongkok adalah mitra perdagangan dan mitra investasi di jajaran tertinggi bagi perekonomian Indonesia. Dan perlu menjadi catatan Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat dikatakan positif relatif stabil tahun ini dan tahun depan, terlepas dari krisis yang kita hadapi, itu ada dua catatan penting. Pertama, Indonesia itu menerapkan sistem fiskal yang prudent, hutang dari fiskal kita terhadap GDP itu tahun depan ditargetkan di 2,8%. Artinya
tahun ini kan selama krisis itu kita melonggarkan sampai 6%, tapi tahun depan kita kembali mentargetkan di bawah 3%, yaitu 2,8%. Sangat baik, sangat prudent fiskal kita. Kemudian yang kedua juga rasio hutang Indonesia terhadap GDP, yaitu masih di bawah kisaran 60%. Saat ini hutang kita itu di kisaran 36 sampai 46% pada 10 tahun terakhir. Oke. Kalau Bu Christine mungkin bisa menambahkan juga soal ini, Bu. Tadi kan juga disebutkan oleh Bu Lili bahwa di tengah kondisi saat ini ada 2 negara yang tetap menjadi lokomotif, salah satunya Indonesia. Dan jika kita bicara lebih luas lagi, bahkan pandemi COVID-19 kemudian mempererat hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Bu Christine mungkin bisa menjelaskan juga soal ini. Memang di tengah krisis yang kita hadapi, terutama di masa-masa pandemi ini, Tiongkok memang menjadi salah satu negara yang punya peran penting dalam mendistribusikan vaksin-vaksin dan juga kebutuhan-kebutuhan seperti masker, alat kesehatan, itu termasuk salah satu program-program yang pertama kali diluncurkan untuk segera dikirim ke negara-negara berkembang, termasuk di dalamnya Indonesia. Dan dari kelanjutan situ juga pengembangan vaksin di Tiongkok sendiri sangat bergantung pada situasi di Indonesia, karena Indonesia termasuk salah satu negara di mana penelitian vaksin secara lebih mendalam itu dimungkinkan karena populasi kita yang besar dan juga yang bisa dibilang ada keterbatasan dalam sektor kesehatan kita yang membuat situasi pandemi ini begitu cepat menjadi buruk gitu. Dan untungnya karena ada bantuan dari salah satunya dari Tiongkok, mulai dari diplomasi masker, diplomasi vaksin, dan juga pada akhirnya pengembangan vaksin bekerja sama dengan BUMN di Indonesia sendiri gitu. Dan bahkan saat ini bisa dikatakan terlepas dari misalnya banyak gembar-gembor di media arus utama internasional misalnya yang membesar, yang istilahnya memberikan penekanan yang menurut saya tidak perlu ya pada virus Cina, virus Wuhan segala macam yang kemudian membawa konotasi-konotasi yang bernuansa rasis. Ini pandemi kan merupakan satu situasi di mana ini pertama kali dalam generasi hidup kita gitu ya. Ini berskala seperti ini mungkin hanya dirasakan oleh generasi terdahulu yang banyak dari kita yang belum lahir. Ini fenomena baru bahwa berawal dari Wuhan, tapi kemudian ada kritik bahwa pemerintah Tiongkok kurang responsif. Menurut saya itu agak sedikit kurang tidak adil ya. Dalam arti kritik seperti misalnya virus itu menyebar, tidak ditangani dengan baik. Terbukti misalnya sampai sekarang selain melakukan diplomasi masker dan diplomasi vaksin, Tiongkok sendiri berhasil menjaga kasus-kasus mereka di tingkat yang sangat rendah, baik itu kasus terinfeksi maupun kasus kematian dan lain-lain. Dan bahkan sampai sekarang pun di Indonesia kerjasama dengan BUMN Indonesia itu sudah menghasilkan jalan untuk menciptakan vaksin merah putih dan juga termasuk juga pembangunan fasilitas riset dan fasilitas penelitian dan pengembangan untuk depannya itu. Jadi ada semacam transfer teknologi yang terjadi di sana. Jadi itu juga termasuk yang membuat saya cukup optimis ya, karena ada perkembangan yang tidak hanya berjangka pendek atau sekedar bagi-bagi masker atau vaksin gitu. Oke, jadi di tengah kondisi saat ini sebetulnya juga ada optimisme yang tetap harus kita jaga begitu ya. Itu juga tadi disampaikan oleh Bu Lili. Tadi mungkin yang belum saya tanyakan ke Bu Lili, tadi sudah dijawab oleh Bu Christine adalah tantangan yang dihadapi saat ini itu apa Bu? Selain tadi ada krisis energi karena konflik Rusia-Ukraina, lalu apa lagi kira-kira yang harus menjadi concern kita semua termasuk negara-negara yang mungkin saat ini sedang akan melaksanakan KTT G20? Tantangan secara global itu tadi pertama adalah negara-negara maju, Amerika Serikat diikuti dengan negara-negara maju lainnya termasuk juga negara berkembang menaikkan suku bunga. Nah, itu dari ketika dinaikkan suku bunga maka akan terjadi capital outflows dari negara-negara berkembang kembali ke negara maju. Itu pertama, artinya bahwa akan ada kesulitan capital dan kesulitan investasi bagi negara-negara berkembang. Kemudian yang kedua adalah tantangan di perdagangan. Setelah kasus COVID ini 2 tahun banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik itu berhenti beroperasional. Dan ketika mereka akan merekrut kembali, baik dari sisi logistik, pengiriman,
termasuk juga terutama produksi itu banyak sekali yang terhenti dan untuk kembali beroperasional seperti semula membutuhkan waktu. Dan kemudian yang ketiga itu dari sisi geopolitical tensions, dan ini memperburuk sekali keadaan perekonomian seluruh dunia, mulai dari krisis pangan sampai dengan krisis energi. Dan menurut saya adalah tidak penting mengingat begitu banyak isu-isu dan masalah-masalah dunia yang saat ini harus kita selesaikan bersama. Saya yakin bahwa negara-negara G20 harus punya optimisme dalam menyelesaikan masalah-masalah global. Dan untuk memulihkan kondisi perekonomian dunia saat ini serta berbagai tantangan yang dihadapi, tentu bukan hanya peran dari pemerintah masing-masing negara, tapi juga semua orang berperan. Termasuk juga dalam hal ini saya mungkin ingin juga dijabarkan sejauh ini apa peranan dari AREA, begitu ya, tempat Bu Liling, yaitu Asia Region at the Economic Research Institute for Asian and East Asia, dan juga Bu Christine di China Policy Group FPC Indonesia sekaligus Kental Institute. Bu Lili dulu, nanti baru Bu Christine. Baik. Kalau kami di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, AREA, kami memberikan advokasi untuk reformasi secara peraturan dan advokasi untuk perbaikan perdagangan dan investasi dan ekonomi makro pada khususnya di negara-negara Asia Timur. Jadi kami berusaha membuat perdagangan dan investasi di Asia Timur itu untuk meningkat lebih, meningkat lebih karena dua hal itu adalah yang kami percaya faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Baik, Bu Christine. Saya di Gentala Institute bisa dibilang sebagai lembaga yang masih muda usia ya, tapi memang Gentala Institute itu dibentuk oleh sejumlah wirausaha muda yang punya pengalaman entah itu belajar atau bekerja di Tiongkok, yang memang tujuan kita, visi dan misi kita itu adalah menjadi jembatan untuk membina, lebih memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok, baik di sektor bisnis, sektor pendidikan publik, sosial dan budaya utamanya. Jadi lebih mendorong sinerginya itu ya. Baik, dan kita akan di Foreign Policy Community Indonesia itu ada bentuk komunitas yang disebut China Policy Group. Itu isinya berbagai pakar-pakar yang menekuni isu-isu terkait dengan Tiongkok dan kawasan. Dan itu isinya banyak yang lebih jago dari saya di sana. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan ini karena kalau kita bicara soal KTT G20 dan juga kerjasama antar negara, nanti akan ada banyak pemimpin dunia yang hadir di gelaran tersebut, termasuk juga mungkin akan hadir juga Presiden Xi Jinping. Kita akan bicara lebih jauh terkait dengan idiom klasik yang sering disampaikan oleh Presiden Xi, termasuk saat datang ke Indonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan malam hari ini kami membahas mengenai idiom klasik dari Xi Jinping. Dan tadi juga kita sudah berbicara banyak mengenai kerjasama Indonesia dan Tiongkok, dan jika kita bicara terkait dengan kunjungan pemimpin-pemimpin dunia nanti di Indonesia termasuk Presiden Xi Jinping, ada yang menarik karena beberapa kali ketika kunjungan ke Indonesia, Presiden Xi Jinping kerap menyampaikan kalimat bijak atau idiom-idiom klasik. Salah satu diantaranya adalah yang satu ini yang disampaikan pada tahun 2017 ketika Presiden Xi Jinping menghadiri upacara pembukaan Forum Puncak Kerjasama Internasional di Beijing kali ini. Presiden Xi menyampaikan pidato yang berjudul bergandengan tangan untuk mendorong pembangunan sabuk dan jalan. Dan satu idiom yang disampaikan adalah pohon persik tak dapat berbicara, namun kecantikan bunga dan kelezatan buahnya menggoda orang untuk memetik bunga dan buahnya. Ini menarik kalimat bijaknya. Saya minta tanggapan dari Bu Lili dan juga Bu Christine. Bu Christine silakan soal kalimat bijak atau idiom klasik ini. Ini bisa dibilang semacam kata bijak yang populer di Tiongkok, dalam arti buah persik itu adalah salah satu buah yang di Tiongkok itu punya makna yang sangat mendalam. Dalam arti dia tidak hanya
cantik rupanya, manis rasanya, dan juga masuk di dalam legenda-legenda, banyak cerita-cerita legenda-legenda di Tiongkok, termasuk misalnya seperti di perjalanan ke barat, Sun Gokong ya, kalau ada yang tahu Kerasakti gitu. Dan memang pohon persik ini digambarkan dalam peribahasa ini sebagai buah yang sebegitunya menarik, tanpa harus melakukan apa-apa, orang-orang akan menuju ke arah sana dan merasakan nikmatnya gitu. Dan ini saya pikir merefleksikan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh Tiongkok dan pemerintahan Xi Jinping untuk menjadi buah persik itu. Tapi di saat yang bersamaan juga selain misalnya tidak hanya pohon persik sebagai di Tiongkok saja, tapi juga melalui program seperti Belt and Road-nya mereka itu untuk menyebar bibit-bibitnya untuk bisa ada lebih banyak pohon-pohon persik yang bisa tumbuh dan dinikmati. Soal program itu atau kebijakan itu, tidak tanggapan Bu Lili dulu soal idiom klasik ini. Saya bukan ahli filsuf ya, jadi saya menjawab dalam konteks ekonomi. Menurut saya adalah perekonomian Tiongkok itu konsisten menghasilkan apakah produk-produk itu dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih baik. Karena Tiongkok yakin dengan strategi seperti itu, Tiongkok bisa menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan diminati di pasar. Sehingga dengan prinsip filosofi seperti itulah, maka Tiongkok dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas, kompetitif, dan diminati di pasar internasional. Itu mungkin yang jadi salah satu kuncinya ya, sehingga produk-produknya cukup kompetitif di dunia. Presidensi juga menyinggung kalimat ini di depan Forum Puncak Kerjasama Internasional Sabuk dan Jalan ya dalam bahasa Indonesianya. Dan bagaimana Anda berdua memandang inisiatif kebijakan ini, Bu Christine? Inisiatif Sabuk dan Jalan ini merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping, dan pada saat pertama kali beliau mencanangkannya, salah satu tempat penting yang dia gunakan itu di Jakarta tahun 2013 saat dia kunjungan. Dan itu bukan tanpa perhitungan ya, dalam arti nilai itu menggambarkan sedikit banyak nilai strategis Indonesia di mata Tiongkok sebagai mitra strategisnya. Dan setelah berlalu sekian tahun dan banyak menghadapi peningkatan drastis dari hanya 10 negara yang pertama menandatangani MOU, sekarang udah hampir 139 negara menandatangani. Dan ini menjadi sebuah kesempatan besar bagi kawasan yang memang saat itu saat awal berdirinya juga berada di situasi di mana kebutuhan infrastruktur begitu tinggi, dan di mana investasi-investasi dari negara-negara lain yang biasa kita dapatkan seperti misalnya dari Amerika, dari Jepang dan lain-lain sudah tidak lagi berminat berinvestasi di infrastruktur karena dianggap apalagi misalnya investasi dari Barat itu kan kebanyakan mereka dengan sistem kapitalisme yang mengutamakan perusahaan-perusahaan swasta, mereka mencari profit ya. Dan infrastruktur kan dalam arti pendapatannya, keuntungannya kecil gitu. Dan prosesnya lama. Jadi minat di sana tidak ada, dan Sabuk dan Jalan ini mengisi kekosongan itu gitu. Dan banyak tantangan memang yang dihadapi, yang kemudian diperburuk lagi dengan situasi pandemi, dengan situasi kemarin itu perang dagang dengan Amerika dan resesi yang terjadi saat ini. Tampaknya pemerintah Tiongkok mencoba melakukan istilahnya bongkar ulang gitu, bukan bongkar dalam arti dipretelin bagaimana, tapi lebih pada istilahnya melakukan Belt and Road 2.0 gitu. Jadi mereka mencoba mencari titik-titik kelemahan yang selama ini dihadapi, terutama dalam hal pinjaman dan bantuan pendanaan pembangunan ya. Yang sebelumnya misalnya saat ini pinjaman Tiongkok akibat dari dampak-dampak terkini, dampak-dampak tekanan terkini ini mencapai ada 60% dari pinjaman yang disebar, pinjaman pembangunan yang disebar oleh Tiongkok itu 60% itu macet dalam arti dipegang oleh negara-negara yang saat ini sangat kesulitan. Dan dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya 5%. Jadi sekarang tiba-tiba 60% gitu. Jadi yang mau tak mau mereka juga kemudian meminta Tiongkok mencari cara-cara untuk agar dana tersebut bisa kembali merenegosiasikan hutang tersebut dan pinjaman tersebut, dan juga mendiskusikannya dengan mitra-mitra mereka yang sedang berkesulitan, dan kemudian mencoba mengaplikasikan sebuah mekanisme yang kedepannya akan lebih teliti dan lebih ketat dalam memilih proyek-proyek yang dianggap
tidak lagi akan menyebabkan kesulitan-kesulitan kredit macet seperti itu. Sebelum saya ke Bu Lili, ini menarik nih Bu. Karena kemudian ada yang menanggapinya dengan negatif gitu ya, soal kredit macet di beberapa negara ini gitu. Bagaimana pandangan Bu Christine soal ini, dan juga mungkin pandangan para wirausaha yang tergabung di dalam FPC itu tadi ya? Salah satu contoh yang paling banyak disebut sebagai perangkap hutang di dalam diskusi internasional itu yang terjadi di Sri Lanka. Menurut saya memang di situ tentunya Sabuk dan Jalan bukan sebuah program sempurna yang tidak ada salahnya gitu. Tapi kemudian bahwa Sri Lanka dianggap dikatakan bangkrut dan memang menghadapi krisis ekonomi yang begitu parah. Kalau kesalahan sepenuhnya ditimpakan pada Tiongkok, saya pikir itu tidak adil. Satu, tidak adil. Niatannya awalnya bukan membuat jebakan. Satu, tidak adil, dan dua, kedepannya akan mempersulit kemampuan negara yang bersangkutan maupun negara-negara yang terlibat di dalam itu untuk mencari solusi yang tepat. Baik, oke. Kalau gitu sekarang Bu Lili mungkin bisa menambahkan atau menanggapi juga soal ini. Iya, untuk menanggapi dari sisi ekonomi, kami melihat bahwa inisiasi One Belt One Road itu adalah baik. Yang pertama dalam hal memberikan alternatif pinjaman jangka panjang dengan bunga yang artinya harus kompetitif daripada bunga yang ditawarkan oleh multilateral institutions yang ada sekarang seperti ADB, IMF ataupun World Bank. One Belt One Road ini memberikan alternatif pinjaman jangka panjang dengan suku bunga yang harus lebih kompetitif dari yang sudah ada sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, One Belt One Road juga membuka kesempatan untuk memberikan proyek atau membiayai proyek-proyek infrastruktur yang selama ini belum dapat dibiayai karena keterbatasan dari pendanaan di dunia yang ada sekarang. Oke. Kembali kalau kita bicara soal idiom klasik tadi yang menjadi salah satu konsep ataupun acuan dari Presiden Xi Jinping menjadikan Tiongkok buah persik bagi negara-negara lain. Bagaimana Indonesia saat ini? Apakah Indonesia juga dalam kerjasama luar negerinya telah menerapkan filosofi buah persik itu semakin cantik sehingga menarik minat investasi dari negara-negara asing kepada Indonesia? Saya cukup angkat topi ya untuk kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Widodo untuk mencoba mendorong pembangunan di Indonesia menghadapi begitu banyak badai yang kita hadapi. Tidak sempurna tentunya, tapi paling tidak langkah-langkah yang diambil, mungkin ada yang mengkritik bahwa tidak cukup banyak reformasi politik yang dilakukan. Presiden Widodo terlalu banyak fokus terhadap ekonomi dan lain. Tapi ya memang kenyataannya krisis yang kita hadapi sekarang itu tekanannya ada di ekonomi, di mana masyarakat baik itu kelas menengah, apalagi kelas menengah bawah, menghadapi kesulitan-kesulitan seperti kenaikan harga, kekurangan kenaikan harga baik bensin, gas, dan produk-produk sehari-hari mereka. Jadi saya pikir langkah-langkah yang diambil termasuk misalnya dengan diadopsinya Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu sisi banyak ya diprotes, terutama dari sisi buruh dan LSM dan juga mitra-mitra lokal lainnya, aktivis dan sejumlah pengamat ekonomi lainnya. Tapi di saat yang bersamaan itu menciptakan sebuah iklim yang kondusif untuk bisnis yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang menarik, dan ini sesuatu yang pada saat kami di Gentala berkonsultasi dengan mitra-mitra calon-calon investor dari Tiongkok misalnya, mereka mengakui gitu dengan adanya adanya satu pintu, perapian administrasi, percepatan proses dan memangkas birokrasi itu sangat membantu sekali bagi mereka gitu, karena mereka problem yang selalu dalam 2 dekade terakhir ini dikeluhkan oleh investor Tiongkok ini, satu itu birokrasi. Pada saat reformasi awal-awal acak adut ya, sebelum zaman Soeharto uang suap jelas. Setelah Soeharto tiba-tiba kok jadi desentralisasi gitu. Wah, gimana? Tapi dengan didorongnya kebijakan satu pintu dan digitalisasi, proses ini yang lebih cepat itu, jadi mereka bisa mengurangi biaya-biaya tak terduga itu. Ya. Betul. Oke, Bu Lili sepakat dengan ini?
Iya, setuju sekali. Menurut saya ada 3 langkah utama yang dilakukan di administrasi selama Presiden Joko Widodo. Yang pertama itu menjaga stabilitas makroekonomi, seperti yang saya ungkapkan tadi, prudent fiscal policy, dan juga hutang yang dapat di manageable, sehingga menciptakan kondisi makroekonomi Indonesia yang stabil. Yang kedua, infrastruktur. Kita ambil contoh gampang, selama administrasi saat ini itu sudah membangun sekitar 2.473 km jalan road ya, toll road, yang itu 10 kali dari presidensi-presidensi sebelumnya digabungkan. Selain dari infrastruktur jalan, Presiden juga mengemukakan mengenai poros maritim, kemudian juga infrastruktur lainnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga listrik. Dan yang ketiga yang paling penting adalah tadi dikatakan birokrasi. Jadi salah satunya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga pemangkasan reformasi perizinan, terutama di bidang perdagangan dan investasi, itu cukup sangat signifikan. Dan tentu saja masih banyak PR-PR yang perlu kita kerjakan dan kita tuntaskan. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti, terutama terkait dengan masih hubungan kerjasama antara Indonesia Tiongkok yang justru semakin kesini itu semakin erat gitu ya, karena Presiden Joko Widodo terus mendorong agar kedua negara menjadi lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasamanya. Baik, saudara, kami akan kembali usai jeda yang berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kita sambung kembali perbincangan ini. Bu Lili, kalau kita melihat kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok beberapa waktu terakhir ini semakin erat dan meningkat. Kira-kira menurut Bu Lili apa yang menjadi faktor pendorongnya? Yang pertama, dari sisi perdagangan, Indonesia dengan Tiongkok itu complementary. Produk-produk kita dengan produk-produk Tiongkok itu saling melengkapi. Tiongkok itu sekarang menjadi mitra perdagangan nomor 1 bagi Indonesia dengan jumlah perdagangan 104 miliar dolar Amerika, diikuti dengan Amerika Serikat, Jepang, dan India. Produk-produk unggulan Indonesia ke Tiongkok itu barang-barang mineral, nikel, palm oil, termasuk juga mesin-mesin penggilingan. Sedangkan produk-produk unggulan dari Cina ke Indonesia, dari Tiongkok ke Indonesia itu permesinan, plastik, dan juga baju-baju, termasuk juga peralatan-peralatan permesinan yang peralatan-peralatannya yang mendukung industri-industri di Indonesia. Kemudian faktor yang kedua dari sisi investasi, Tiongkok juga sekarang adalah negara terbesar ketiga yang menanamkan investasinya di Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong. Jumlah investasi Tiongkok ke Indonesia di tahun 2021 itu sebesar 3,2 miliar dolar Amerika, dan Tiongkok banyak berinvestasi di permesinan, transportasi, pergudangan, juga utilitas seperti listrik, gas, dan air. Jadi menurut saya dari complementarity dari kedua negara tersebut inilah yang membuat perdagangan dan investasi Tiongkok dengan Indonesia itu semakin erat dan berjalan secara berkesinambungan. Oke, dan kalau kita bicara soal pembangunan di Indonesia, tadi disebutkan juga ada poros maritim dunia, Presiden Jokowi inginkan itu, kemudian juga ada program One Belt One Road dari Tiongkok. Salah satu yang sekarang sedang menjadi banyak perbincangan adalah pembangunan kereta api cepat yang bulan November ini kemungkinan juga akan diuji cobakan, begitu ya. Bu Christine, soal ini mungkin bisa menanggapi juga bagaimana terkait dengan proyek ini, keberadaannya di Indonesia. Ini bisa dibilang saya ingat waktu pertama kali Presiden Widodo itu berkunjung ke Beijing dan kemudian diajak untuk merasakan kereta cepat, itu waktu berkunjung tahun 2014 dari Beijing ke Tianjin naik kereta cepat 45 menit jebret. Pak Presiden memang sayang, ternyata kereta cepat di Tiongkok begini.
untuk kami yang sekolah di Tiongkok, udah sekian lama memang sudah menikmati juga itu kereta cepat. Dan memang dari dulu kita juga bawaannya mimpi, kapan ya di Indonesia kapan Indonesia punya itu gitu ya. Dan tiba-tiba kemudian ada kabar bahwa ternyata Tiongkok juga ikut tender di tahun 2015. Kita juga langsung yang wow, oke, kita lihat deh bagaimana gitu kan. Tapi tentunya kita ingat gitu ya, banyak kontroversi yang bermunculan gitu, debat-debat mengenai ini, apalagi Jepang yang saat itu yang merupakan kompetitor Tiongkok juga di Asia itu sudah lama sebenarnya berkutat di rencana membuat kereta cepat ini dari tahun 2012 zaman Pak SBY. Visibilitas tadi terus itu kelayakan terus gitu sampai tahun 2015. Lucunya memang begitu Tiongkok ikut, wah langsung, dan nggak cuma dua itu sebenarnya. Setahu saya Uni Arab Emirat juga berminat, Korea Selatan juga sempat mengajukan gitu. Tapi memang waktu itu terlepas dari misalnya debat-debat yang ada 4 hal yang membuat keputusan itu dimungkinkan. Pertama itu jaminan bahwa tidak akan menggunakan APBN. Dan juga jaminan untuk ada kepastian untuk tidak menggunakan jaminan pemerintah dalam bentuk keuangannya. Dan yang ketiga itu biayanya memang relatif lebih rendah daripada biaya yang diajukan oleh negara-negara lain gitu. Dan yang keempat yang paling penting waktu itu ditekankan sebagai adendum yang paling penting adalah harus ada transfer teknologi dan menggunakan tenaga kerja Indonesia secara lebih dominan. Boleh tenaga kerja dari Tiongkok tapi harus yang tenaga ahli, yang dari aspek engineering yang di Indonesia belum ada. Mereka boleh didatangkan untuk sekaligus membangun, sekaligus melatih. Tapi memang sayangnya yang tadinya ditargetkan, dan itu salah satu juga alasannya Tiongkok waktu itu lumayan pede ya, dan berarti karena mereka bangun kereta cepat di Tiongkok sendiri luar biasa cepat gitu. Jadi waktu mereka bilang 2019 bisa selesai, nggak bisa gitu, pede gitu. Tapi mereka sepertinya agak sedikit kurang memahami situasi di lapangan di Indonesia gitu. Pengadaan lahan yang kesulitan gitu kan, izin-izin lain, belum lagi bentrokan birokrasi, dan pada saat itu kan belum ada pelurusan satu pintu dan lain-lain. Jadi kendala-kendala itu ada, termasuk bahkan sampai kemudian ya terjadi pandemi dan lain-lain gitu. Tapi bisa dibilang nanti bulan November ini akan ada dynamic test namanya, yang mungkin disaksikan mungkin secara virtual mungkin ya. Kalau secara fisik mungkin tidak, logistiknya belum ada konfirmasi, tapi paling tidak ada kemungkinan akan dilakukan tesnya itu disaksikan oleh presidensi langsung tapi melalui Zoom. Ya, artinya ini memang memberikan manfaat bagi kedua negara ya. Iya. Tentu saja Indonesia tadi disebutkan ada transfer teknologi, kemudian juga ada menciptakan lapangan kerja dan juga menggerakkan perekonomian di sekitarnya. Dan ini pentingnya di Indonesia karena begitu nanti di Indonesia jadi dan berjalan, ini akan menjadi ekspor high speed train Tiongkok pertama di ASEAN. Dan kita tunggu itu ya. Yeah. Baik, tadi bicara soal Bu Christine menyebutkan bahwa yang tadinya mungkin sempat di tahun 2019 kemudian jadi 2023. Tapi satu hal yang menarik bahwa komitmen atau janji itu harus ditepati. Betul gitu ya. sekali. Dan itu juga yang saya ingin kutip dari apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Xi Jinping juga, yaitu salah satu idiom atau kalimat bijak yang pernah disampaikannya adalah bahwa janji harus ditepati, tindakan harus konsekuen, gitu ya. Betul. Nah, Bu Lili dan juga Bu Christine, silakan menanggapi soal idiom klasik. Idiom populer ini datang dengan dasar ajaran dari Konfusianisme gitu. Dan dalam ajaran Konfusianisme itu yang ditekankan adalah karakteristik dari orang bijak. Nah, salah satunya itu adalah janji harus ditepati dan tindakan harus konsekuen. Dengan karakteristik orang bijak ini, itu akan melebar ke pemimpin yang bijak dan melebar ke masyarakat yang bijak. Jadi idealnya di sana gitu. Dengan konsekuensi tindakan dan juga ketepatan janji, saya pikir saya akan ambil salah satu contoh yang kebetulan juga ini relevan karena ini terkait dengan China International Import Expo, pameran impor internasional Tiongkok yang saat ini sedang berlangsung di Shanghai. Kali ini adalah event yang tahun kelima. Dan kalau kita melihat ke belakang, latar belakang dari pelaksanaan CIIE ini, pameran ini adalah pada saat itu adalah sedang panas-panasnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Dan di saat yang bersamaan saat itu masih di bawah pemerintah
Presiden Donald Trump yang mengutamakan America First, Amerika pertama, yang dengan segera meremehkan semua kerjasama yang terkait dengan multilateral, TPP dibatalkan, gitu kan, partisipasi di kerangka-kerangka multilateral diacuhkan, dan juga bisa dibilang tingkat kepercayaan pemerintah dengan perdagangan bebas itu drop jauh. Dan ini kan berdampak ke negara-negara di kawasan, terutama seperti di Indonesia, karena ekspor kita ke Amerika kan tinggi kan, sedangkan mereka berusaha untuk dengan proteksi itu berdampak sekali. Tiongkok saat itu yang memang sudah lama juga berkutat di kerangka multilateralisme dan juga komitmen untuk semakin memperdalam interkonektivitas antara negara-negara di kawasan, membuka pasarnya dengan secara lebih ekstensif dengan mengadakan pameran Expo yang khusus impor ini. Jadi ketimbang kan Tiongkok kan bisa dikenal sebagai pabrik dunia gitu ya, apa-apa semua dari made in China, ekspor keluar semua, impor kita aja kita defisit, lebih sering defisitnya misalnya seperti. Tapi melihat situasi yang waktu itu begitu panas dan juga ada kebutuhan besar untuk negara-negara berkembang mengakses pasar-pasar baru, maka diadakan Expo ini. Dan ini saya pikir salah satu contoh bahwa ini tindakan yang bisa dikatakan relevan dengan idiom-idiom klasik tadi. Oke, Bu Lili juga soal itu mungkin terkait dengan idiom klasik itu yang kemudian jika kita kaitkan, karena itu juga yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping pada saat membuka pameran tersebut. Apa kemudian itu juga signifikansinya bagi ekspor Tiongkok dan juga mungkin dampaknya bagi Indonesia? Menurut saya bukan hanya dampaknya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh negara-negara di kawasan Asia Timur, khususnya negara-negara berkembang yang menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Dan bukan hanya Tiongkok Expo impor ini, Tiongkok juga menyelenggarakan yang namanya Tiongkok ASEAN Export Import Expo. Dan itu sudah ke-19 kali diadakan. Dan ini sangat membantu sekali untuk mempromosikan barang-barang Tiongkok dan juga barang-barang Asia Tenggara untuk berada di pameran yang sama, dan itu dibuka kepada seluruh pengusaha-pengusaha dan para pedagang internasional. Jadi kelasnya itu, expo-nya itu memang kelas internasional. Dan menurut saya expo-expo seperti ini sangat baik untuk mempromosikan produk-produk Cina dan juga produk-produk Asia Timur dan negara-negara berkembang yang terlibat dalam expo tersebut. Bagi Indonesia sendiri secara spesifik itu bukan hanya meningkatkan perdagangan, tapi juga mempromosikan Indonesia untuk bisa menarik investor-investor dari Cina, terutama menangkap kesempatan relokasi investasi dari Cina ke negara-negara tetangganya, termasuk yang sering diincar adalah Vietnam dan Indonesia. Dan lebih jauh dari itu, menurut saya dalam hal perdagangan internasional, kita tidak bisa melihat bahwa kalau kita punya ekspor importnya lebih besar daripada ekspornya itu berarti lebih buruk gitu ya. Jadi tidak bisa satu negara tidak bisa secara bilateral dengan negara tersebut. Saya ambil contoh ekspor Indonesia ke Amerika itu selalu mencatat defisit terhadap Indonesia. Tapi produk-produk yang Indonesia ekspor ke Amerika itu banyak digunakan untuk industri-industri domestik di Amerika yang bisa meningkatkan ekspor Amerika ke negara-negara lain di dunia. Sama halnya dengan ekspor Indonesia ke Filipina. Ekspor Indonesia ke Filipina mencatat trade defisit. Tapi produk-produk Indonesia ke Filipina itu sangat membantu pembangunan industri-industri Filipina untuk ekspor Filipina ke dunia lainnya. Jadi menurut saya dalam hal perdagangan itu kita tidak bisa melihat ekspor dengan impor itu hanya dari kacamata bilateral. Oh, kita harus selalu surplus. Tapi kita harus bisa melihatnya secara global bagaimana ekspor dan impor itu bisa bersinergi untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan perekonomian secara keseluruhan. Iya, dan satu hal yang mungkin juga menarik adalah selain soal janji harus ditepati, artinya harus bisa pegang komitmen, juga adalah kegigihan ya. Kegigihan ini juga yang mungkin bisa diadopsi oleh negara-negara lain, termasuk juga mungkin Indonesia. Dan bicara soal itu, apa sebetulnya bagi pandangan Bu Christine dan juga Bu Lili, prestasi dari para pemimpin Tiongkok selama ini? Kalau saya tidak salah, terakhir ini bahkan Presiden Xi Jinping berhasil mengentaskan kemiskinan ya. Mungkin Bu Christine bisa menanggapi soal itu. Atau Bu Lili terlebih dahulu, silakan. Baik, menurut saya ada 3 hal
yang sangat baik yang yang Tiongkok pernah lakukan selama pembangunan modern Tiongkok. Ya. Jadi 4 dekade terakhir sejak tahun 1980. Yang pertama adalah pengentasan kemiskinan. Selama 4 dekade terakhir Tiongkok berhasil mengentaskan atau mengangkat 500 juta penduduk Tiongkok dari batas kemiskinan menjadi kembali tidak miskin. Jadi pada tahun 2020 Tiongkok itu sudah tidak lagi mencatat atau 0% dari tingkat kemiskinan atau mereka yang hidup di bawah $2 Amerika per hari. Itu berdasarkan kesepakatan dunia ya, batas kemiskinan. Dan Tiongkok selama 4 dekade sudah berhasil mengangkat 500 juta penduduk Tiongkok bebas dari kemiskinan. Itu yang pertama, pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah dari sisi infrastruktur. Ya. Tiongkok itu sudah menanamkan triliun-triliun dari dolar Amerika khusus untuk infrastruktur, hanya untuk pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan akses listrik. Dan ini dilakukan hampir ke seluruh, bahkan ke pelosok Tiongkok. Sehingga kita bisa lihat keberhasilannya bukan dari infrastruktur saja, tapi juga pengangkatan dari kualitas sumber daya manusia. Oke, baik. Jadi artinya kebijakan mengedepankan pembangunan infrastruktur ini kemudian bisa menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Itu juga mungkin barangkali yang saat ini sedang diupayakan oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan sambung lagi nanti Ibu perbincangan ini, tapi kita harus kembali jeda. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kembali kami sambung perbincangan ini. Kami masuki segmen keempat. Tadi terakhir sebelum jeda Bu Lili sempat menyinggung ada beberapa hal kemudian yang menarik yang menjadi kesuksesan dari pemimpin Tiongkok saat ini, terutama dalam mengentaskan kemiskinan. Sudah 2 hal tadi. Ada satu lagi apa lagi? Iya, jadi poin pertama pengentasan kemiskinan, poin kedua investasi di infrastruktur, dan poin ketiga adalah investasi perpindahan dari energi menjadi energi yang terbarukan. Ya. Di tahun 2021 ini Cina investasi sekitar 360 miliar dolar Amerika khusus untuk transisi menjadi energi yang terbarukan. Dan menurut saya itu adalah investasi yang sangat signifikan untuk membantu bukan hanya Cina tapi juga dunia untuk bisa beralih menjadi ke arah atau mengadopsi energi yang terbarukan. Ya, dan saat ini itu juga yang mungkin sedang dilakukan oleh Indonesia ya, beralih untuk menjadi ke energi terbarukan. Terkait dengan Presiden Xi Jinping juga, beberapa waktu yang lalu Kongres Nasional ke-20 RRT juga kemudian memilih kembali presidensi menjadi presiden untuk Sekretaris Jenderal. Kenapa? Untuk Iya. ketiga kalinya begitu ya. Mungkin Bu Christine bisa menjelaskan juga soal hal ini. Kongres ke-20 yang baru saja usai di Tiongkok itu adalah bisa dikatakan ajang terpenting di dunia politik Tiongkok. Karena di ajang itu, karena kita tahu ya partai di Tiongkok itu, partai yang berkuasa itu mereka yang menentukan arah kebijakan dan yang penting dari Kongres ke-20 ini adalah ada proses regenerasi yang sangat signifikan dan juga pergantian individu yang ada di tingkat komite tetap Politbiro dan juga Politbiro di partai yang akan menentukan arah ke depan dari Tiongkok itu. Dan dari pesan yang kita dapat, terlepas dari banyak debat-debat politik dan juga asumsi-asumsi, spekulasi dan lain-lainnya, yang saya lihat menarik dan juga sangat konsisten di sana adalah bahwa yang pertama ada 4 poin. Yang pertama itu bahwa pemerintah Tiongkok akan menekankan pada
keamanan ekonomi, ketahanan ekonomi ketimbang pertumbuhan ekonomi. Jadi bukannya mereka kemudian mengacuhkan pertumbuhan, tetapi mereka ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih real, yang tidak sekedar hanya mengejar angka GDP. Jadi mereka mengejar pertumbuhan yang real, yang bisa menjamin ketahanan ekonomi yang lebih merata. Dan yang kedua itu adalah perluasan dan penguatan peran negara di situ. Dalam arti jadi akan ada restrukturisasi dan reformasi lebih jauh di BUMN untuk lebih menekankan peran negara dalam mengelola perekonomian. Jadi kan kita lihat ya pertumbuhan Tiongkok begitu dahsyat sejak pintu terbuka tahun 70-an dan peran swasta begitu dahsyat, tapi juga menciptakan kesenjangan yang luar biasa lebar sekali dan makin parah, dan itu akhirnya yang mendorong kebijakan-kebijakan terakhir yang kemudian pemerintah Tiongkok itu mencoba untuk memberikan batasan-batasan baru untuk agar misalnya big tech di sektor teknologi yang udah melebar kemana-mana, Alibaba terkenal di mana-mana gitu kan, dikelola lagi untuk bisa mengurangi kesenjangan itu. Jadi supaya pendapatan masyarakat itu lebih tersebar dan juga peran swasta itu bisa lebih sehat ketimbang misalnya mengejar profit yang buta. Yang ketiga itu dukungan yang sangat signifikan di sektor high tech, tapi lebih pada high tech yang akan meningkatkan kemandirian ekonomi itu juga, dan juga mendorong perkembangan masyarakat yang lebih mandiri. Karena selama ini konflik-konflik dengan negara-negara yang ada selama ini, perang dagang, menempatkan Tiongkok pada posisi yang sangat menyulitkan. Dan dengan adanya kemandirian ekonomi ini melalui pengembangan teknologi dan juga pembangunan dua arah, domestik dan internasional, Tiongkok itu mencoba mengarahkan ke poin yang keempat, yaitu kemakmuran bersama. Dan bicara soal kemakmuran bersama ini juga menjadi menarik karena beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi KTT G20 akan dibuka, dan temanya juga adalah Recover Together, Recover Stronger, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, begitu. Ini menjadi momentum tentu saja harus diambil oleh banyak negara, termasuk tentunya Indonesia. Bagaimana kita melihat peluang ini dan momentum ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia, Bu Lili? Iya, KTT 20 tahun ini menjadi begitu sangat penting karena dunia dihadapkan dengan sebetulnya dua isu yang selama ini kita sangat tidak peduli, yaitu isu kesenjangan pendapatan, dan yang kemudian isu yang kedua adalah climate change. Dari dua isu tersebut sebetulnya Indonesia sudah pada track yang tepat dengan mengusung 3 tema, yaitu yang pertama economic recovery, termasuk juga di dalamnya pembahasan mengenai restrukturisasi hutang, TRIPS waivers untuk vaksin dan untuk alat-alat dan juga obat-obat yang membantu pemulihan dengan segera. Kemudian yang kedua adalah digital transformations, di mana di situ juga akan dibahas bagaimana menjamin atau meluruskan kembali adopsi teknologi supaya adopsi teknologi itu tidak mengurangi kepegawaian atau terutama mereka-mereka dengan kemampuan dengan skill yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang mempunyai skill yang lebih tinggi. Meskipun ada adopsi teknologi, tapi juga ada serapan tenaga kerja. Betul, di situ ya. Betul. Dan kemudian yang ketiga juga energy transitions menjadi renewable energy. Dari 3 pokok pembahasan yang Indonesia ajukan, saya atau kami berharap agar negara-negara maju, maksudnya agar negara-negara yang anggota G20 juga leaders terutama, mereka punya kesadaran bahwa mereka punya tanggung jawab bukan hanya kepada G20 countries, tapi juga kepada masyarakat dunia, karena G20 itu paling tidak 80% dari GDP dunia. Dan ini harusnya leaders kembali lagi menyampingkan isu-isu mengenai power exercise dan isu-isu geopolitical tensions yang sekarang ada, tapi lebih berkomitmen untuk mengambil aksi-aksi secara nyata untuk penyelesaian masalah-masalah yang penting yang sedang dihadapi dunia saat ini. Bu Christine juga mungkin sepakat dengan ini, atau ada yang ingin ditambahkan? Untuk harapan ke depannya ya, saya pikir saya sangat menaruh harapan pada perkembangan teknologi tinggi. Karena jika kita melihat perubahan konstelasi dari kepemimpinan tertinggi di Tiongkok yang baru saja terjadi di Kongres ke-20 itu, salah satunya adalah semakin banyaknya teknokrat-teknokrat di bidang high-tech
dan antariksa yang disebut sebagai klub kosmos gitu, yang antariksa segala macam, dan itu yang saya pikir potensinya besar di perkembangan high tech untuk Indonesia itu, karena kita sendiri juga memiliki potensi pasar digital yang sangat menarik gitu kan, tapi di saat yang bersamaan infrastruktur digital kita sendiri juga masih goyang, belum menyeluruh, dan kita berharap supaya kedepannya ada kerjasama digital dan high tech yang sifatnya inklusif gitu. Dan ini saya pikir sudah terlihat dengan salah satu contoh, misalnya rencana untuk membangun bandara angkasa di Biak, Papua, dan juga bahkan ada pembicaraan untuk di Maluku Utara, Morotai. Jadi saya pikir ini akan mendorong kapasitas pembangunan di Indonesia Timur yang selama ini seringkali terbengkalai gitu. Jadi saya punya harapan di sana bisa berkembang lebih jauh dan bisa didorong lebih jauh lagi. Baik, itu tadi harapan dari Bu Christine. Mungkin terakhir ini closing statement dari Ibu Lili dan juga Bu Christine berdua terkait dengan perbincangan kita kali ini. Silakan Bu Lili terlebih dahulu, singkat saja Bu. Menurut saya kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia saya harap dapat membuahkan hasil bukan hanya bagi kedua negara tersebut, tapi juga negara-negara di kawasan Asia Timur dan juga dunia pada umumnya. Dan leadership dari Tiongkok dan Indonesia sebagai negara non-blok itu sangat diharapkan sekali untuk bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik, bukan hanya secara nominal atau indikator-indikator ekonomi, tapi bagaimana memberikan arti pembangunan secara utuh kepada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Bu Christine, silakan. Saya punya keyakinan bahwa kali ini potensi Indonesia dan Tiongkok untuk sama-sama jadi buah persik itu kapasitasnya tinggi. Dan saya juga berharap supaya ke depannya sebagai buah persik itu bukan cuma sekedar memaniskan diri sendiri atau memaniskan satu sama lain, tapi juga untuk menunjukkan sebuah kepemimpinan di kawasan. Terutama di era geopolitik yang sekarang makin tegang ini gitu, dengan perang di Ukraina, misalnya kecenderungan Amerika Serikat untuk mengkontain atau menyudutkan Tiongkok misalnya gitu kan. Kita di kawasan sangat khawatir, dan saya pikir Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dan yang paling dihormati di Asia Tenggara harus punya peran kepemimpinan di sana, dan saya pikir itu adalah janji dari politik luar negeri bebas aktif kita yang harus kita penuhi. Ya, dan itu juga yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan ya. Baik, terima kasih Bu Christine dan juga Bu Lili sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Tentu menjadi harapan kita bersama, ada kesadaran bersama dari semua negara untuk menjadikan sinergi bersama ini agar tercipta pemulihan ekonomi dunia, agar kita bisa dapat lebih pulih lebih cepat dan juga bangkit lebih kuat. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah menyaksikan Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.